Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulyana. Insya Allah kita pada kali ini akan berdiskusi, akan menjelaskan berkaitan dengan tema sentral kita pada hari ini adalah pendekatan memahami Islam melalui pendekatan historis. Saudara-saudara, yuk kita camkan seperti apa kita memahami Islam pendekatan historis. Sudah kita jelaskan beberapa pemahaman kita, pendekatan kita tentang Islam dengan berbagai pendekatan, sehingga nanti kita akan ketemu dalam satu titik bahwa kita melihat, memahami terhadap Islam itu tidak secara parsial. Tapi kalau kita memahami Islam dari satu sisi sudut, apakah dari fikih, apakah dari teologi, hanya sebatas itu, maka bagaikan seorang yang buta ketika dia untuk menggambarkan seperti apa wanita cantik itu. Maka orang-orang akan mengatakan yang buta, maaf, ya, ia akan mengatakan gadis cantik itu adalah seperti tangan yang halus. Datang lagi buta yang lain, orang yang gadis yang cantik itu adalah kukunya panjang. Datang yang lagi yang lain, seperti apa gadis cantik itu, dia pegang kepalanya, maka didapatinya rambutnya yang terurai. Dia akan mengatakan bahwa gadis cantik itu adalah rambutnya terurai. Dan bermacam-macam. Nah, supaya kita tidak pemahaman yang buta berkaitan dengan seorang gadis tadi, maka kita harus mempelajari Islam secara komprehensif. Maka kita harus mempelajari Islam itu dari berbagai sudut pandang keilmuan. Oleh karena itu pada kali ini saya akan membawa saudara-saudara seperti apa kita mempelajari Islam, memahami Islam itu melalui pendekatan historis ini. Yuk kita lihat, dengarkan. Apa itu historis? Apa itu sejarah? Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan bermacam-macam unsur, seperti ada tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan objek, berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan pelaku, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Saudara-saudara, begitu banyak kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu surat yang sangat khusus. Misalnya seperti apa? Ada surat Al-Qasas. Itu adalah berkaitan dengan sejarah. Dan itu sebetulnya harus kita pahami sejarah agama samawi. Maka di situ dimulai dari satu peradaban dan dari agama yang pertama dengan Nabi Musa membawa agama Yahudinya dan lain sebagainya, sehingga itu sebagai ibrah bagi kita. Saudara-saudara, kembali kepada sini, mengapa kita harus memahami Islam berkaitan dengan sejarah ini? Karena dalam satu agama, dalam hal ini kita bicarakan tentang Islam, kita akan bertanya di mana Islam itu tempat turunnya. Maka akan dijawab secara historis bahwa Islam itu turun adalah pertama kali di Mekah, di Arab. Wahyu yang pertama kali turunnya di mana? Di Gua Hiro. Nabi Muhammad berkontemplasi di situ dengan berlama-lama, dan kemudian turunlah malaikat Iqra. Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqari sampai 3 kali, yang akhirnya dijawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq sampai 5 ayat tersebut. Nah, Islam
pertama kali diwahyukan di situ, tempatnya adalah di Gua Hiro, dan sampai hari ini Islam tersebar. Dan Islam dengan memulai dari Gua Hiro itu akan menampakkan kepada umat manusia di situ adalah semuanya ternyata kita harus atas nama Allah. Itu satu di antaranya. Waktunya kapan? Ini kita harus tahu secara historis. Waktunya maka dijawab kapan Islam itu turun. Maka itu adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika dia berusia di 40 tahun. Objeknya yang dibahas apa? Kenapa Islam itu turun sebagai agama yang terakhir? Itu di situ ada latar belakang. Karena agama-agama samawi itu dari mulai Yahudi, Nasrani, kemudian Islam sebagai agama penutup, dan inilah Islam sebagai agama inadina indallahil Islam, agama yang diridai oleh Allah itu yang terakhir adalah Islam. Jadi sebelum Islam ada agama-agama yang lain, itu adalah agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sini ada pelakunya di dalam yang mengemban agama Islam itu, mulai daripada Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, ada tabi'in, ada para wali, ada ustadz, ada para kiai dan lain sebagainya, ada para wali dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah pasti akan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dari mulai Nabi Muhammad sampai kepada para kiai pada hari ini, para ustadz. Dan di situ dikemukakan bahwa para ulama itu adalah warasatul anbiya. Ini adalah ada rentang sejarah, ada kaitan sejarah. Saudara-saudara, di dalam kita memahami Islam melalui pendekatan historis ini, kita berusaha sesungguhnya untuk menelusuri asal-usul daripada agama Islam ini. Seperti apa pertumbuhan daripada agama Islam itu, pertumbuhannya ketika di Mekah seperti apa, ketika di Madinah itu seperti apa. Inilah kita mempelajari Islam melalui sejarah. Ketika Islam itu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun kira-kira demikian di Madinah, maka Islam itu subur, tumbuh dan berkembang maka kepada pelosok seluruh penjuru dunia itu. Bahkan Raja Romawi Bizantium pada waktu itu kaget begitu dahsyatnya perkembangan Islam, dan mereka itu adalah sangat menghargai terhadap luar biasa Nabi Muhammad SAW dalam cara mengembangkan Islam, dan tidak ada agama yang sangat luar biasa cara berdakwahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus paham terhadap sejarah itu. Misalnya, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul itu pertama kali di Mekah dengan mendapatkan wahyu di Gua Hiro, dan tiba-tiba dia harus berhijrah ke Ethiopia. Para sahabatnya kecuali Nabi Muhammad tidak ikut hijrah pertama, kemudian dia berhijrah ke Madinah. Mengapa? Itu sejarah menceritakan kepada kita bahwa itu adalah cara-cara Nabi Muhammad untuk berdakwah, dengan cara dakwah siri, kemudian dengan cara zahar. Tapi di dalam perkembangan sejarah ternyata bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu mengalami kementokan, mengalami yang sangat tidak menguntungkan di dalam berdakwah di Mekah itu. Oleh karena itu, di samping perintah daripada Allah untuk berhijrah, maka Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang sangat luar biasa di dalam catatan sejarah bahwa Muhammad SAW berdakwah di Madinah itu adalah mampu mengumpulkan, menyatukan masyarakat yang bermacam-macam, yang majemuk, yang heterogen. Di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada kelompok-kelompok yang belum beragama dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad mampu menyatukan di Madinah itu. Nah, kita mempelajari sejarah itu. Oleh karena itu kita tidak boleh buta di dalam cara kita memahami Islam.
Mengapa misalnya ketika Islam diluncurkan, ketika Islam masih di periode Mekah? Secara khusus sebetulnya kita akan bahas Islam dalam pendekatan Mekah, Islam pendekatan Madinah itu, tapi kita untuk melihat bagaimana secara historisnya. Saudara-saudara, saya tidak akan terlalu panjang bahwa menceritakan periode Mekah dan periode Madinah di dalam sejarah ini, karena ada pertemuan khusus seperti apa orang mendekati Islam melalui pendekatan secara periode Mekah dan pendekatan secara Madinah. Yuk kita kembali lagi bahwa intinya bahwa kita harus mempelajari, mendekati, memahami terhadap Islam itu adalah kita harus menelusuri sejarah daripada satu agama. Dalam hal ini saya ceritakan bahwa seperti apa perkembangan pertumbuhan agama Islam ini. Nah, di dalam cara kita mempelajari Islam melalui sejarah itu pasti akan melalui beberapa periode-periode. Maka dikelompokkanlah. Ada periode Mekah, ada periode Madinah, ada periode pada masa Khulafaur Rasyidin, ada periode pada masa kekhalifahan Umayyah, ada pada masa Abbasiyah. Maka kita akan mengetahui di mana ketika Islam berjaya. Apakah pada masa Nabi? Apakah pada masa sahabat? Apakah pada masa pada masa Daulah Umayyah atau pada masa Daulah Abbasiyah? Ternyata adalah kita akan mengetahui sejak dari Nabi Muhammad sampai kepada kerajaan-kerajaan, dan Islam itu runtuh berakhir pada masa kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924. Runtuh karena memang kekhalifahan Turki Utsmani pada masa itu adalah yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Dia lebih menjauhi daripada ajaran Islam, dia ingin membawa kepada ajaran sekuler. Kita tidak akan membahas secara itu, tapi di dalam cara periode mempelajari Islam melalui sejarah ini kita akan mengetahui periodisasi. Ternyata bahwa Islam berkembang, kita pernah dengar misalnya ke Spanyol dengan dikejar-kejarnya dan ke situ loncat Tariq bin Ziyad dari Maroko sampai renang melalui selat, maka sampailah kelompok atau rombongan Tariq bin Ziyad itu di Spanyol, dan Islam berjaya di Spanyol hampir 8 abad lamanya, sekitar hampir mendekati kepada 900 tahun. Luar biasa, sangat biasa. Dan di situ melahirkan beberapa pemikir-pemikir, di situ melahirkan beberapa ahli tafsir. Kita mendengar misalnya tafsir Cordoba. Itu adalah orang Spanyol, Islam pada masa di Spanyol. Nah, kita mendengar peradaban yang sangat maju di dalam dunia Islam itu pada masa Daulah Abbasiyah, yang ibu kotanya pada masa itu adalah di Baghdad, di Irak pada hari ini. Sangat luar biasa peradaban Islam itu. Kita tahu dari mana? Itu tahu kita dari sejarah. Oleh karena itu sangat penting sekali bahwa kita mengetahui Islam dengan pendekatan sejarah ini, supaya kita merasa rasa kebanggaan Islam pernah berjaya. Memang kenapa sekarang Islam agak terbelakang? Karena memang sudah sunatullah. Karena di dalam Al-Quran dikemukakan watilkal ayamu nudawiluha bainanas. Jadi peradaban itu akan diputarbalikan di antara umat manusia. Pada hari ini berjaya, mungkin esok hari tidak. Pada hari ini kalah, mungkin yang akan datang tidak. Mungkin saja pada hari ini Islam kurang berjaya, tapi tahun-tahun yang akan datang, abad yang akan datang, Islam akan mengalami kejayaan. Karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, nudawiluha bainanas. Semoga Islam mendapatkan kejayaan kembali. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Seperti apa yang dipelajari melalui pendekatan sejarah ini? Ternyata bukan hanya sekedar mempelajari tentang kemajuan Islam pada masa lalu saja,
Tetapi perhatian yang penuh juga diarahkan seperti apa, bagaimana kita memahami kekuatan di dalam agama Islam ini. Kita harus paham kekuatan yang ada di dalam Islam itu. Itu bukan hanya sekedar kita harus mengetahui masa lalu, tapi kita bagaimana kita mampu memahami kekuatan di dalam Islam itu dan diaktuskan kembali supaya Islam berjaya. Nah, dengan tujuannya seperti apa ini? Tujuannya adalah kita lihat perkembangan sejarah Islam ini pada masa lalu, kapan berjaya, kapan kalah, kenapa berjaya, kenapa kalah, dan itu adalah kita supaya mengetahui di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita, dan kita ambil kekuatan itu yang pada masa lalu itu jadikan ibrah, dan kita dicontohkan mengapa Islam itu kalah pada masa lalu itu. Di situ berarti ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu adalah dijadikan sebagai introspeksi bagi diri kita, bagi saudara, bagi saya, bagi keluarga kita, bagi pemimpin kita. Nah, supaya kita mengembalikan kepada kejayaan Islam ini. Saudara-saudara, ya nanti kita diskusikan. Silahkan saudara kalian bertanya seperti biasa. Nanti saya akan jawab melalui WA ya. Nah, memahami Islam melalui pendekatan sejarah ini memang telah membuktikan bahwa agama itu berkembang dari yang amat sederhana menjadi agama yang sangat sempurna. Memang sangat sederhana sekali, dari seorang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadikan Islam ini adalah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan saja untuk orang Islam, bukan saja untuk orang-orang Arab, akan tetapi Islam diturunkan itu adalah untuk seluruh umat manusia. Luar biasa, tidak ada agama lagi sempurna seperti ini, yang dari sangat sederhana sosok Nabi Muhammad seorang diri, ya, kemudian dia berkembang dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ternyata memang ketika Muhammad SAW dia berdakwah berkembang di periode Mekah, periode Madinah, dan sampai saat ini Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia, bahwa tidak lain adalah memang di samping jaminan daripada Allah, inna dina indallahil Islam, akan tetapi di situ ada seorang sosok dari mulai Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian para khalifah-khalifah Islam, para kiai, para ajengan, dan sampai hari ini memang Islam akan dibawa ke pelosok dunia itu adalah oleh para pewaris Nabi. Siapa sih pewaris Nabi itu? Adalah para ulama. Oleh karena itu kita harus mencintai kepada ulama. Inilah saudara-saudara, perlunya kita memahami Islam melalui pendekatan sejarah ini. Oke, kita lanjut. Terakhir, bahwa pendekatan melalui kesejarahan ini sebetulnya amat dibutuhkan dalam memahami agama Islam ini. Mengapa? Karena itu merupakan turun temurun dari agama Islam itu, berkaitan dengan kondisi-kondisi mulai perkembangan, kemudian kapan Islam berjaya, kapan kekalahan Islam, dan lain sebagainya. Dan intinya adalah melalui sejarah ini kita harus mengambil ibrah. Ibrah ini dijadikan kepada kita sebagai introspeksi diri kepada diri kita. Saudara-saudara, demikian. Kalau benar daripada Allah, kalau salah daripada saya sendiri, semoga Allah mengampuni melalui penjelasan saya ini, dengan kita memahami Islam melalui pendekatan sejarah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.